jenengan bisnis tambah sae Bu, Pak. Lah piye? Bar subuh Waqiah ping 3. Ar-Rahman ping 3. Jari gurune wis son wajon iki wis tak gak sepi rezeki kok awakmu. Cara awakmu dodolan pasti dibuka pintu rezekine, pelangganmu akeh. Akhirnya kalau lampai Pak, habis subuh saya baca Waqiah niku 3 kali, Ar-Rahman yo 3 kali. Nanti kalau cukup waktunya Al-Kahfi 1 kali. Wis penting. Dumadaan. Apa dumadaan bahasa Indonesia nih? Hah? Tiba-tiba betul dawuh guru kula. Pelanggan kula niku saya suwe lama kelamaan tambah banyak Pak. Otomatis saya akan order gulaan lebih banyak. Tadi menghabiskan beras 1 kintal. Nah iki sing gulaan tambah banyak berarti 1 ton. Belum yang lainnya. Nyuwun sewu, umum menungso ngene iki tambah seneng mboten? Seneng. Omset saya yang tadinya 1 bulan cuma 3 juta, niki 300 juta. Bayu mundhake sak monten. Kadung dibuka Pak dalane rezeki. Ya Allah. Tapi ini nanti dikatakan istidraj, penglulunya Allah, manakala hatiku tidak beriman hanya pada Allah, saya beriman terhadap amaliyahku mang. Atiku lono nit sebab musabab terbukanya rizkiku dalane rizki iku sebab Waqiah Ar-Rahman Al-Kahfi yang selalu saya baca setiap habis sholat subuh. Ada iman yang seperti itu, maka syiriklah saya. Wis. Oh, iku kula damel wasilah Gus, lantaran Gus. Tetep sing menehi aku percaya iku Allah, cuman lantaran saya membaca Waqiah dan lainnya. Tetep. Sejak kapan Gusti Allah itu berserikat terhadap yang lain? Hah? Ini kalau kita bicara iman yang murni, iman yang sudah ihsan, batal iman yang seperti ini. Mengkaitkan sesuatu terhadap Allah. Ahad. Kul jelasno Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, jenenge Allah ing munggu wong Islam iku ahadun, tunggal, tidak ada yang lain. Kalau tidak sampai di makom di sini Bapak Ibu, maka ruh kita itu tergolong musyrikin, ruh yang menyekutukan Allah. Nggak terasa. Makanya mengapa di dalam Islam niku ada tauhid beberapa tahap. Tahap pertama la ilaha illallah, tauhid wong syariat. Kedua la ilaha illahuwa, tauhid wong thariqah. La ilaha illa anta, tauhid orang hakikat. La ilaha illa ana, tauhidnya orang yang sudah ma'rifat datang Gusti Allah. Ada di situ. Sehingga mana letaknya istidraj di lulu iku? Walahum adzabun azim. Nanti suatu saat meledos niki. Amin tinggalirah. Oke, 1 bulan 300 juta. 2 bulan 600, 3 bulan 900. Wis, berkumpullah
harta benda itu, jelas akhirnya banyak keinginan dalam hatimu. Kepingin nyun sewu tuku ngene tuku ngene. Karena ada ngene potongan sampeyan, kalau sing digawe tuku kepingin tekan ndi. Akhirnya mohon maaf Pak, ini yang dimaksud walahum adabun, ini sebagai siksamu nanti suatu saat bangkrut. Ayo, hatimu bagaimana? Rumah semuanya terjual, ya, mobil-mobil semuanya sudah diambil, tinggal situk bojo situk iku wae meh minggat. Yes. Inilah sebuah penyiksaan. Allah katakan innal ladzina kafaru lan tughniya anhum wa amwaluhum wa auladuhum minallahi syai'an. Kalau manfaate belas mewahe dunyamu sing kok kelompokno mau lo ya. Maksudnya buat ruh. Nek buat jasad sih oke ae Pak, ya toh, ngaji biasa pada ontel nggo mobil. Hujan gak kehujanan, panas tidak, cuman ruh kita itu bagaimana? Allah katakan semua apa yang kau tumpuk-tumpuk itu adalah sebagai bahan api neraka, membakar ruh. Buktinya di dunia jenengan kali kula kelangan bojo, kelangan anak, kelangan harta benda, nek ati susah berarti iku dijadikan Allah sebagai bahan bakar. Karena hatiku tidak beriman terhadap Allah, tapi beriman terhadap selain Allah. Iki di dunia sudah kelihatan. Saran saya, nek pancen sampen ini sementara ini ada yang sudah diuji Allah di situ, biar tidak larut-larut, biar api ini padam, biar apinya padam. Udah semproten ambek maul khaya. Api yang membakar tadi, api yang membikin hati jenengan panas ini, semproten atau padamkanlah dengan maul khaya. Apa maul khaya? Air kehidupan. Mana yang disebut air kehidupan? Takwa yang meliputi ilmu, amal, istiqomah. Itulah ilmu yang mendorong hatimu untuk melihat Allahnya, untuk beriman hidupnya, untuk melihat makrifat pada Allahnya. Itu ilmu. Kemudian laksanakan khalwat atau uzlah atau zikir untuk bertemu dengan istiqomah. Inilah gabungan tiga hal, ilmu, amal, istiqomah, disebut sebagai takwa. Yang takwa ini yang kumaksud adalah air kehidupan. Bapak Ibu, sepanjang sejarah penyesalan manusia terjadi pada akhir hayatnya. Itu semuanya disebabkan karena orang-orang itu lebih banyak sami'na wa asoina. Apa itu? Mendengarkan atas semua seruan Allah untuk lekas kembali kepada Allah saat di dunia, tapi itu tidak dimanfaatkan sebagai kesempatan yang baik, tidak, ditunda.
Ketika saat kita ajak untuk mengiman terhadap Allah dari sebuah ilmu ketauhidan ini ditunda. Aku durung, anakku si cilik-cilik, ekonomiku masih belum mapan. Bentar, saya masih repot. Nanti aja nek aku sudah punya rumah. Nanti aja kalau aku sudah punya mobil. Nanti kita ngaji bersama. Nanti kita laku bersama nang Allah. Ditunda-tunda. Tapi hal itu fakta di tengah jalan. Apa yang terjadi sepanjang sejarah, mereka akan mengalami satu kegetunan, kekecewaan di kemudian hari. Karena apa? Waktu sudah habis, di situ dia maksa untuk menjalankannya. Akhirnya tidak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sing wis kadung kekobong wis golek banyu pangauripan, tabioren banyu pangauripan, yaitu tadi jenengan wis paham ilmune, carane bagaimana zikir untuk bertemu itu, selalu jalankan itu, jalankan itu. Sehingga inilah nanti istidrat menjadi hidayah. Tidak selamanya Anda patuh ibadah secara syariat itu merupakan satu petunjuk hakikati pada Allah. Enggak, kadang-kadang itu juga istidrat. Kok bisa? Iya. Sebab dikatakan penglulu nih Allah, karena kita tidak memandang Allah, tapi kita memandang apa yang dijadikan Allah sebagai ujian. Siapa? Nafsu datang di dalam jagatnya hati kita, semata-mata itu karena perintah Allah. Iblis datang di tengah-tengah Nabi Adam, semata-mata hanya karena diperintah Allah. Pertanyaannya, apa mungkin iblis bisa menggoda Adam tanpa izin, tanpa perintah Allah? Apa mungkin nafsu bisa menggoda sendirinya terhadap ruh kita tanpa izin dari Allah? Nggak bisa. Sebab mohon maaf, ketika saat iblis datang ke tengah-tengah Adam, saat nafsu masuk di dalam hati kita, itu sebetulnya Allah menguji kita. Betul enggak syahidna yang sudah kita ikrarkan ketika kita di alamul arwah, janji pada Allah bahwasanya kita hanya menyembah, memuja, memuji, beriman terhadapnya. Akhirnya diujilah perjanjian itu dengan bentuk nafsu diperintahkan, iblis diperintahkan, innahu lakum aduwwum mubin. Akhirnya apa yang terjadi? Baik Nabiullah Adam, kita sebagai anak putunya, tersesat kita. Jelas. Jiwa ini, ruh ini, hati ini berkasih mesra terhadap selain Allah yang kami sebut jenengan hubbus syahwah. Apakah ini salah? Tidak. Ini sudah sesuai dengan proses innalillahi. Cuman sekarang yang terpenting bagaimana bisa wa inna ilaihi raji'un, kembali terhadap Allah kita. Akhirnya Allah punya rencana biar panjenengan sedoyo ruh arwah
ini bisa kembali pada Allah. Akhirnya Allah ngenahno yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu awal makhluk yang diciptakan. Tanpa menciptakan Nur Muhammad tidak akan pernah wujud jenengan kalih kula niki. Tidak akan pernah wujud Nabiullah Adam. Tidak akan pernah wujud apapun makhluk selain daripada Nur Muhammad. Bapak Ibu, asal fitrah harus kembali ke fitrah. Allah mengutus utusannya untuk memberikan petunjuk supaya ruh mau kembali ke negeri asal. Fatalaqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaih. Nabiullah Adam bisa kembali kepada Allah karena beliau menerima ajaran Nur Muhammad. Apa ajaran Nur Muhammad? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang membebaskan ruh dari belenggunya hawa nafsu. Nafsu membelenggu kita lewat hubbus sahawah, kesenangan duniawiyah. Bukan persoalannya jasad iki tidak boleh laki dan perempuan saling cinta mencintai. Bukan persoalannya tidak boleh jasad itu mewah dengan urusan duniawiyah. Enggak, silahkan, tetapi harus ada batas. Apa batasnya? Ruh tetap berjalan di atas jalan Allah. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Bercintalah kau hanya pada yang ada dalam hidup niku loh, yang di tengah-tengah istri, suami, anak, atau kemewahan dunia. Ini caranya bagaimana? Kalau gak dibuka kuncinya yoga iso. Mula hakikat datang, tauhid la ilaha illa anta datang. Itu sesungguhnya untuk memberikan kunci panjenengan kali kula lewat zikir sirul asrar supaya bisa lekas kembali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ternyata umat manusia terpecah menjadi dua golongan. Satu sami'na wa atokna, dua sami'na wa asoina. Siji patuh terhadap Kanjeng Rasul, siji mboten patuh. Siji patuh terhadap Rasul, fattabi'uni, yang satu tidak patuh bahkan menolak ajaran Allah lewat Kanjeng Nabi niki. Apa ajaran yang tidak dipatuhi? Banyak umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, di garis hakikat makrifat iki ditolak. Di garis tauhid la ilaha illa anta wa ana ini ditolak. Ini yang ku maksud wa asoina, nggak mau mengikuti Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi konsekuensi? Tunggu, hatimu pasti jadi belenggunya hawa nafsu. Bah Anda orang alim, bah tidak alim, bah Anda orang pejabat ataupun rakyat, bah Anda orang kaya ataupun orang miskin, apapun status Anda, manakala menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat, aku yakin hatimu akan terbakar dengan apa yang kau mewahkan pada dirimu. Mohon maaf, bojo ganteng, bojo ayu, nek sing lanang metu wedi ilang. Ngoten nggih? Iki umum manusia. Ketakutan teng mriku.
ketakutan. Ibarat cara wong ahli ibadah wedi kelangan status. Mantan ahli ibadah sekarang tadi berandal. Wis, wedi kelangan status. Sing sugih wedi kelangan sugih, wedi melarat. Sing ngalim wedi kelangan alime. Selama panjenengan kali kula Bapak Ibu masih juga menolak ajaran Rasulullah di la ilaha illa anta wa ana, pasti seperti itu, pasti. Tapi ketika saat panjenengan kali kula sudah naik di la ilaha illa anta wa ana, hakikat ma'rifat ajaran Rasulullah ini, maka suatu saat manakala diuji Allah, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta benda, Anda sudah siap. Kehilangan suami, meninggal, jenengan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kehilangan istri, meninggal, bahkan kehilangan istri dicucuk, wah niki ampek tambahan niki, luwih ampek niki katimbang pisai karena hidup. Waduh, pisai karena mati. Mengapa ya? Sifat itu ada di hati kita. Es dulu pisah ambek garwa sebab sedo iku ra nemen susai. Lebih susah ketika kita itu pisah dengan sedo karena persoalan, apalagi persoalan pihak ketiga. Apa ya koyok ngono? Tak dudui, itulah nafsu itu. Membikin bagaimana ruh sampean iki ika isok kembali nang Allah. Wa yasudduna an sabilillah, dihalang-halangi jenengan kali kula niki untuk menuju dan bertemu Allah berbagai cara. Wa yabghunaha iwaja, dan juga berupaya ngumetno, bengkokno tujuan kita. Itulah nafsu. Subhanallah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mereka yang wa'asoina gampang sebetulnya tengerani. Ya seperti itu. Seperti itu. Konsekuensi kita sebagai orang yang menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, suatu saat manakala Allah mengambil dari beberapa hal yang diamanahkan terhadap kita, hati kita akan susah, gelisah, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Tapi bagi panjenengan yang sudah menerima dinul haq, proses tauhidnya la ilaha illa anta sampai ana, umpama awalnya agak panas, akhirnya jadi dingin karena selalu disiram dengan air kehidupan. Perkara apa yang ditimbulkan oleh nafsu untuk membakar hati kita, kita selalu mendatangkan air kehidupan tadi. Dalam istilah, nek omahmu kobongan, siapno damkar. Ngerti damkar? Mobil yang ada semprotane tuyoni kok lho. Jadi pemadam kebakaran, siapno, letakno di pinggir rumahmu. Jadi setiap rumah ada mobil 4 pak, kiwa tengen ngarep buri. Jadi ketika saat api menyala, secara otomatis langsung mati. Tapi nek sampai niku lere nelpon dhisik, ya selok habis iki rumah. Lah gitu dah. Sing ditelepon yang ngono, berangkatnya macet, gak tutup-tutup. Jadi habis. Makanya kalau punya rumah, kiri kanan, depan belakang
taruhlah itu mobil pemadam kebakaran. Itu maksudnya ketika kita dihadapkan Allah persoalan qabdi dan pasti, kita siapkan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya pangkat derajat yang tertinggi di sisi Allah hanyalah takwa. Takwa itu meliputi unsur 3, ilmu, amal, istiqomah. Bapak Ibu hadirin, sebagai kesimpulan, disebut iku hidayah manakala hatimu itu tajalli Allah di tengah-tengah apa yang dihadapkan Allah, bentuk apapun. Padahal yang dihadapkan nega qabdi atau pasti. Dikatakan istidrat manakala panjenengan kali kula tidak melihat Allahnya, duduk di takholi, justru sebaliknya beriman terhadap selain Allah, maka inilah yang disebut Allah sebagai istidrat. Satu sisi didatangkan utusan Allah untuk membawa ajaran ini belum bisa diterima. Karena apa? Kita kadung bersukaria dengan kesenangan hawa nafsu. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait perbedaan antara hidayah dan istidrat. Mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus pada tanglet babakan hidayah kalian istidrat. Nalikane bagi orang-orang yang thariqat ketika uzlah niku Orang thariqat nggih, orang thariqat nalika uzlah niku kadang-kadang terucap qaul. Mereka mengatakan ada bisikan-bisikan. Nah, bagaimana membedakan bisikan itu betul datangnya dari Allah atau bahkan justru itu adalah rayuan atau tipu daya dari setan? Keranten seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, termasuk yang viral di Indonesia itu ada Musodik ya. Dia adalah seorang ahli uzlah. Beliau juga ahli sosial, ahli agama. Tapi saking alimnya, saking sering uzlahnya, kemudian sampai ngaku dados nabi. Karena merasa mengaku dapat bisikan-bisikan. Lah niki nyuwun pencerahane Yai, bagaimana membedakan bisikan itu betul datang dari Allah atau justru itu adalah bisikan atau rayuan, godaan dari setan? Matur nuwun. Matur suwun. Apapun thariqah kita, saya tidak menyebut satu persatu, enggak. Di situ ada dua salik. Ketika suluk yang tujuannya wusul hanya pada Allah. Apakah si salik itu sebelum dia uzlah khalwat, dia juga dibekali dengan adzikru bisiril asrar atau tidak? Ini pertanyaan untuk menjawab. Si salik akan bisa menentukan ini warid minasyaiton dan warid minallah. Apakah si salik sebelum suluk
itu sudah dibekali mursyid tentang zikir sirul asrar atau belum? Manakala si salik itu mau belum dibekali adzikru bisiril asrar, dan di dalamnya itu ada syu'arul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah, maka akan kami pastikan lebih kuat bisikan ini wau jenengan, bisikan yang datang dari iblis, warid minal iblis minas syaiton, daripada warid minallah. Sehingga beliau akan dimasukkan di dalam makom mukasyafah, apakah itu di alam malakut ataukah itu di dalam alam jabarut, sehingga di dalam makom mukasyafah mengapa tertuang dua golongan, satu golongan kasaf suari, yang satunya kasaf maknawi. Ini untuk membedakan antara si salik itu dapat bisikan atau dapat warid minas syaiton dan warid minallah ta'ala. Barometer itu apakah si salik itu sudah dibekali oleh mursyidnya masing-masing zikir sirul asrar, ataukah hanya zikir jahri dengan zikir siri. Barometernya ada di situ, Pak. Terus tandanya bagaimana? Manakala si salik itu tadi hanya dibekali zikir jahri dan zikir siri, ada yang mengatakan zikir kolbi, ada yang mengatakan zikir khofi, yang masuk di dalam latifah itu saya pastikan itu akan banyak mendapatkan bisikan dari syaitan. Karena apa? Karena belum ada pengilone ati untuk melihat Allah dereng wonten, sehingga si salik itu selalu terhijabi dengan makhluk yang berbentuk bisikan-bisikan itu. Gak mungkin hatinya bisa untuk masuk di dalam Allahnya, mboten saged, mboten bisa kemasuk ke musyahadah, tidak bisa. Karena sesungguhnya sebetulnya simpel saja, Pak. Untuk bertemu Allah itu simpel saja. Kalau di dalam hati kita masih ada selain Allah, yang kita cintai selain Allah, yaitu hubus syahawah, selama itu jangan harap bisa sampai pada Allah. Lah, untuk menghilangkan cintanya hati terhadap selain Allah hanya satu jalan, fa'budu. Apa? Ngerontokno cintane hati menyang sakliyane Allah, hanya satu jalannya, fa'budu, lewat dzikir sirul asr itu tadi. Urusan didorong jahri atau siri terserah. Sing jelas harus dan wajib disertai sirul asrar supaya bisa sampai ke fana'u dzikri. Itulah makom musyahadah. Singkat kata, manakala pada waktu itu si salik masih menuduh dirinya ada yang sebagai penerima apa tadi? Penerima bisikan, dan makhluk yang kita terka Allah iku yang membisiki, berarti ada dua, maka ini jelas saya pastikan itu di zona warid minas syaiton. Kurang kuat ya opo Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengapa beliau selamat? Dia nggak percaya kalau itu Allah. Mengapa? Kuncinya hanya satu.
karena beliau fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Karena beliau memegang teguh tali Allah. Fungsinya tali Allah itu ngene, Pak. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Barang siapa hatinya telah meninggalkan selain Allah, kesenangan bercinta selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman bertemu Allah, itulah yang disebut orang yang memegang teguh tali Allah. Ternyata niki pengalaman, saya pengalaman gak mengatakan orang lain lah gak penak duko sama duko ndak, saya juga gak tahu. Pengalaman, Pak, berpuluh-puluh tahun kami hanya berzikir jahri dan sirri atau khafi, masuk dalam latifah, tidak bisa bertemu Allah. Ternyata ketika Allah menuangkan sirul asr di dalam kita, mudah sekali masuk di dalamnya. Masuk di dalam musyahadah sangat mudah. Nyun sewu berarti untuk meniadakan selain Allah di dalam diri perlu dan penting harus didatangkan zikir sirul asr. Di situ kan sudah saya katakan ada 3 tahap. Satu tahap yang disebut su'arul basiro, yang fungsinya meniadakan selain Allah dalam hati. Iman gak oleh terhadap selain Allah. Walaupun ada bisikan, gak boleh hati ini mendengarkan, melihat bahwasanya makhluknya, gak boleh. Duwe penyono ikut teko malaikat gak oleh, karena malaikat ikut juga makhluk, gak boleh. Iku fungsi daripada syu'arul basiro menuju ainul basiro. Pertama, yakfur bitaghut, membersihkan taghut atau selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati. Tadi saya katakan awalnya saya beriman singgarakno iki abang iku kepik. Hatiku iman terhadap itu, berarti ada selain Allah dalam hatiku. Nyuwun sewu, itu kudu tak logroke. Iman yang seperti itu harus tak hilangkan. Yakfur bitaghut. Kalau ini sudah dilaksanakan, inilah yang kami sebut proses tahalli, menghilangkan rasa keakuan hamba yang berperan, itu dihilangkan. Namanya tahalli. Kemudian barulah tajalli. Inilah ayatnya, wa yu'min billah, ruh bertemu Allah. Inilah ainul basirah. Tapi dikatakan Allah, tatkala kau melihat aku, hancurlah kau. Tatkala kau melihat selain aku, syiriklah kau. Seperti itu. Hancur berarti ainul basirah, yang melihat dan yang dilihat hanyalah Allah sendiri. Sing makrifat nang Allah itu Allah sendiri. Dadi wis lebur wis balik jenengan. Roh iku wis balik nang Allah, wa inna ilaihi rajiun, wis sampai pada Allah itu sendiri. Lah, apabila si salik yang nomor 2 dibekali mursyid zikir sirul asr, tatkala dia suluk uzlah mendengarkan suara bisikan, baik di telinga jasad atau di telinga ruh atau di lesan jasad atau di lesan ruh, manakala dia fakotistam sakabil urwatil wuthqa seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia akan bisa membedakan mana bisikan setan dan mana bisikan Allah. Jadi barometeri
hati sudah ada sirul asrar apa belum? Kalau belum, siapapun kita nggak bisa bedakan, Pak. Nggak bisa. Kalau sudah, dan sudah maksudnya itu sudah diwejang, sudah melakukan, mengamalkan ini, mboten sudah maksudnya gur paham tok mboten. Kita makrifat pada Allah itu lewat ilmu dulu. Ilmu makrifatnya. Oke. Tapi kalau berhenti tidak kelaku, jangan harap. Bisa enggak? Kita makrifat ilmu pada Allah itu disebabkan proses Allah mendatangkan utusannya memejang kita. Akhirnya asale gak paham terus paham. Saiki carane salat ben husuk piye ditutuno ngelmune. Udah paham, tapi nek gak dipraktek nih gak iso ae tetep. Kudu dipraktek. Makanya mengapa di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah katakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya pertama falyamal amalan sholihan. Kalimah ini falyamal niki melakukan itu setelah kita memahami. Setelah kita memahami. Sehingga mengapa Allah menurunkan wahyu terhadap Rasulullah pertama Iqra, bacalah, pahamilah. Nek wis memahami falyamal amalan sholihan. Dengan begitu maka wala yusrik, Anda tidak akan menyekutukan Allah ketika beribadah itu, karena barometer sampean selalu sampean jalankan. Jadi ilmu yang kita kaji selama ini itu sebatas pengetahuan lho Pak nggih. Belum makrifatullah, belum. Sebatas pengetahuan. Kalau sudah paham, tolong falyamal amalan sholihan, lakonono. Barulah di situ akan bisa bertemu Allah. Cuman ketika saat bertemu ini perjalanan rohaniah Pak, mohon maaf, wajib panjenengan ketahui ketika saat proses perjalanan ruh si salik ketika suluk menuju wusul itu luar biasa. Anda dihadapkan Allah berbagai perjalanan pengetahuan di dalam alam kasyaf. Hati-hati di situ. Makanya mengapa guru-guru kita membekali adzikru bisiril asrar supaya menyelamatkan si ruh, si salik biar tidak terganjal di dalam ilmu hikmah, terganjal di dalam ilmu karomah, di dalam makom mukasyafah. Akhirnya dibekalilah yang namanya adzikru bisiril asrar. Itulah babus salam, itulah kunci daripada makom musyahadah. Tanpa itu mukhal bisa masuk. Jadi kita untuk membedakan itu bisikan nafsu atau iblis apakah bisikan Allah, tinggal laku si salik kita duduk di taholi apa di tajali. Kalau di taholi tak pastikan bisikan nafsu utawa iblis. Kalau tajali saya pastikan itu bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkesi ada di situ. Kita akan bisa membedakan mana itu taholi, mana itu tajali. Manakala sebelum kita suluk sebagai salik itu sudah dibekali oleh mursyid dzikir sirul asr, pengetahuan dzikir sirul asr. Karena perjalanan khalwat ini bahaya Pak, bahaya ya bahaya, indah ya indah, pokoknya ekstrim Pak, ekstrim banget. Coro jasad ngunu
munggah gunung jalan sing setapak nggo sepeda motor kiwa tengen jurang ekstrim nggih. Seperti itu ekstrim. Kita akan menemui perkara yang tidak pernah selama ini kita temui. Kita dimasukkan di alam malakut, kita akan bertemu para malaikat. Kita akan masuk di alam jabarut, kita akan masuk bertemu terhadap para iblis, setan, wis anak putune kabeh, siksa kubur, siksa neraka dan lain sebagainya. Bagaimana kesiapan jiwa Anda menghadapi hal itu? Kita akan dimasukkan di alam lahut. Itulah alam kembali kita bersama Allah. Di situ bersama para kekasih Allah yang sudah di singgasana. Itulah nanti di situ yang kumaksud makom musyahadah. Satu hal kuncinya, selama masih melihat makhluknya berarti kita terjebak. Selama kita melihat uripe Allah di situ, maka di situ kita akan selamat meninggalkan perjalanan satu menuju yang berikutnya. Begitu Pak. Paham ya? Jadi tinggal kita duduk di takholli apa duduk di tajalli. Apakah hati melihat makhluknya termasuk diri kita? Kalau belum melepaskan diri kita, keakuan diri kita, maka saya jamin yang datang bisikan itu warid minas syaitan. Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah juga memberikan penjelasan tentang persoalan perjalanan si salik ketika suluk menuju wusul Allah itu menghadapi dua bisikan yang disebut warid minas syaitan dan warid minallahi ta'ala. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang salik di muka syafah, khususnya yang berupa perintah. Jadi sekitar setengah tahun yang lalu si salik ini mendapat perintah di mimpi. Di mimpinya itu ngeten Gus, jenengan niku telepon si salik ini. Teleponnya ngendikan ngeten, aku kate duwe gawe, awakmu mrene yo. Terus kanca-kancamu jaan. Nggih. Nah, itu perintah pertama. Terus secara syariat si Sarif ini alhamdulillah dimampukan untuk hadir ketika jenengan kedah jambul. Yang kedua, bukan yang kedua sih. Lantas secara hakikat maksudipun nopo Gus sing itu yang mimpi itu. Ini pertanyaan kedua Gus. Jadi yang kedua itu sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi si Salik ini kan punya seorang ibu yang sudah tua, yang umur 77 tahun, yang masih memahami Islam ini secara transaksional. Jadi pahala, surga, neraka, dosa, ngoten. Dan suatu ketika menjelang subuh, antara bangun dari mimpi, dari tidur, atau antara bangun dan masih tidur, itu ada bisikan. Bisikannya itu berkata dengan lembut, bilang begini, "Dek, segera eksekusi mati ibumu ya, kasihan hidupnya." Ngoten. Lantas seiring berjalannya waktu, si Salik ini berusaha memahamkan ibunya tentang dinul haq ini. Tapi sampai detik ini masih pemahamannya masih sama. Lantas
apa napa kedah ya napa lho Gus. Jadi kepada ibu itu harus melakukan apa? Moten mawon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu betul-betul warik bisikan kita sebagai salik mengatakan dari Allah, bahasa mriniyo aku duwe gawe iku lak syariat, iku syariate. Tapi maksudnya baliyo nang Gusti Allah itu di segala hal aktivitas apapun. Aku duwe gawe. Bukan persoalannya ruh dan jasad itu berangkat ke Mojokerto nekani gawenan itu dudu. Mestinya ruh ini yang bertemu Allahnya, bukan bertemu fisik manusia. Nek syariate fisik ketemu fisik. Tapi hakikate ketemu Allah. Yang merintahkan itu kan Allah. Lah ngoten nggih? Berarti kita metuhi Gusti Allah. Bukan metuhi huruf hu. Bukan, itu makhluk. Harus metuhi di dalam huruf hu. Begitu. Kita setiap hari dipanggil Allah. Lewat adzan diundang panggilan. Ayo dipedhuki Gusti Allah ning kuno. Kebanyakan gak medhuki Allah. Medhuki huruf hu. Kebanyakan di situ. Jadi kalau toh itu memang panggilan Allah, mestinya kita harus ketemu sing manggil, yaitu Allah. Lah yang ketemu itu ruh. Satu. Dua, bisikan untuk mengeksekusi ibumu sakno uripe. Apakah syariat itu yang dimaksud? Bukan. Mana yang dimaksud? Walaupun perintah mau nikahi, bukan syariat itu, bukan. Hakikatnya ketemu Allah, ketemu urip mau. Lah nek jenengan iki mang berangkat ke Mojokerto maksudnya ketemu jasad rupa aku, ya keliru. Roh sampean nek jasad monggo terserah. Cuman maksudnya di situ ketemu hidup. Lah terus yang bisikan terhadap orang tua bagaimana saya mengambil sikap? Maksudnya iku patenono aku nih makhluk. Caranya bagaimana? A'rif nafsaka wa auladaka wa azwazaka billah. Kenalno wong tuamu ambek Gusti Allah. Lewat jalur ajaran Rasulullah. Di jalur dinul haq ini. Iki secara keilmuan. Setelah diterima oleh orang tua ajaran ini, wa amilu, suruh untuk ngelakoni, baru aku ningkuk mati. Dan kita lakukan, kita eksekusi secara syariat. Wah, sebetulnya bukan itu maksudnya. Mohon maaf, pernah terjadi ketika saat Nabiullah Musa berguru terhadap Nabi Khidir, sudah dikatakan, Musa, kalau kau bersikuku dengan hukum syariatmu, nggak mampu awakmu, dirimu akan mengikuti aku, berguru ke aku. Ya dicoba-coba, bahasa sekarang loh Bang ya. Akhirnya bagaimana? Nggak bisa, nggak mampu. Pertama dihadapkanlah beliau ini dengan pengajaran langsung Nabi Khidir
bocori kapal, yang kapal itu menghantarkan beliau berdua untuk menyeberang. Tengah-tengah dibocori. Nabi Musa memakai hukum syariat, kuat pak syariatnya, protes. Kita wis ditolong, kok malah kapalnya dirusak. Udah, gak mampu dia. Dikasih kesempatan lagi, ketemulah anak kecil yang sedang bermain, yang belum balik. Peganglah anak kecil itu oleh beliau Nabiullah Khidir, dibunuh. Karena beliau Nabi Musa yang dihadapkan hukum syariat menyalahkan Nabi Musa. Sebetulnya iku iktibar, isyarah yang muktadul makul syahidnya, pengertian yang sebenarnya ilangono akumu, ngilangi keakuan. Sehingga mengapa dijawab oleh dalam tafsir teng mriku, arek cilik iki nek gedhe engko ngafirno wong tuane. Beliau pada waktu itu hukum syariat kuat, ya protes. Kok umpama ada undang-undang KUHP Nabi Khidir jelas dihukum lah gitu deh. Dihukum sama. Kula berhubung ono undang-undang KUHP ngobong motor ya dihukum. Kok gak ono undang-undang KUHP? Yes kok Nabi Khidir. Padahal kula nggawa santri piro 41 waktu niku. Berhubung ada undang-undang KUHP, maka tangkaplah aku. Masuklah penjara 3 tahun aku. Ya sudah. Padahal itu memberikan pelajaran terhadap para murid. Sama sebetulnya itu. Sama. Maksudnya apa? Bukan secara fisik jenengan mateni ibu, mboten. Keakuan ibu dalam hal ngaku-ngaku, ruhnya itu duduk di takholi, bunuhlah. Caranya bagaimana? Datangkanlah, ajarkanlah beliau dengan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau ingin merontokkan cintane atimu nang sakliyane Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Apa ya Rasul yang ku ikuti dalam jenengan? Nya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinu tauhid. Nya ikutono ajaran iki, kau akan dapatkan paham. Kalau paham kau akan merenung, menghayati. Iya ya, ini belum ma'rifat loh ya, belum. Jadi ilmunya sudah masuk, ajaran sudah masuk. Ternyata amaliyahku biyen nganti seprene nggak ada gunanya. Ibadah sholatku, ibadah posoku, ibadah zakatku, ibadah hajiku, ternyata masih menyembah selain Allah. Sadar. Akhirnya dipraktekna wa amilu salihan. Ketemulah dia pada Allah. Akhirnya inilah ibarat harta yang paling berharga, tidak ternilai. Apabila dinilai dengan apapun tidak akan pernah bisa. Makanya istilah wong sugih itu bukan maksudnya sugih omah, sugih kendaraan, sugih jabatan, bukan. Wong sing sugih iku tatmainnul qulub, ati sing riman, ati sing anteng, ati sing damai. Sebab tidak sedikit kaya raya menjadikan susah seperti sekarang ini di tubuh instansi kurang sugih yo opo mereka. Dentek nih Gusti Allah, sumpah mboten saiki. Sumpah kono ndekem nang penjara.
jabatan hilang, ya wis bintang loro padahal, gitu. Semuanya. Berapa lama kalau Allah itu menghujam dan menghanguskan? Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Hal yang seperti ini kebanyakan gak dikai pelajaran terhadap yang lain. Yang lain yang belum kena ini loh maksudku. Sing wis kena sih sekarang tinggal penyesalan. Sing durung kena, Allah datangkan gambar lakon yang seperti ini, sebetulnya itu adalah pelajaran buat kita sebetulnya. Sumpek mboten ono penjara. Ya jelas sumpek mereka. Karena dia tidak kenal Tuhannya. Coba kalau kenal Tuhannya, beda maneh, mulih tambah lemu, Pak. Wallahi kula kayak cilik gak tau lemu, Pak. Nggih. Weteng iku kimpes. Wis tak cuwi-luwi kula niku mrekil. Kuru lemuku iku sakbare teko penjara. Lah ya apa gak lemu, Pak Bu? Mangan ping 3 jatah teko LP niku. Ya aku ya gak nyambut gawe. Mangan diteri. Turu dijogo. Boyo penak mikir anak yora, tidak mikir bojo mangan atau gak mangan saya tidak tahu, anak sekolah atau gak sekolah sudah gak tahu. Jare kalapas, Gus gak usah mikir kono, enak-enak noni gone LP. Nggih Pak, manganmu iku tak teri, esuk awan sore turumu tak jogo. Urip songo ngono niki. Belum lagi nanti dibesuk oleh keluarga tambah mangane ono lho ngaten. Ya Allah Pak, sumpah lho Pak, wetengku pulih jembling. Lah ya apa gak jembling olahraga ya gak ono jero kamar dikurung. Mangan diwenehi terus ya apa gak lemu. Nggih estu kula ket alit mboten nanti duwe weteng turun jembling. Awak lem mboten nate. Kuru. Sampeyan roh Datuk Maringgi niku, Pak. Ya seperti itu saya. Saya mendelok foto nyar-nyar kemanten anyar kula biyen. Rambut dawa kaya ngono kurune. Ya ngono iku wis. Ya Allah. Ket lemu ya niku. Pun. Jadi bukan maksudnya secara fisik itu yang harus panjenengan lakukan. Secara ruh pedu ono Allah. Lah jenengan medui Allah, likok pada Allah, itu kan tidak hanya jenengan aktivitas satu tok, mboten tah. Berbagai aktivitas. Karena apa? Fa aina ma kunta, dimanapun Anda berada, Allah di situ. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Gusti Allah iku ya ora dengut-dengut tok ning masjid, Pak. Ya ning jero omah sampean, jero kamar, pawon, dapur sampean masak ning gunane Allah. WC barang, iya. Si coba nek tanpa dikei pertolongan Allah, sego iki sok mangan dhewe ya. Gak iso, Pak. Begitulah sampah dadi kotoran. Sampah di situ. Allah itu selalu membimbing panjenengan kali kula Pak. Mulai sekecil apapun, cuman kita aja yang kurang toto kromo pada Allah. Wis. Jadi maksudnya adalah bunuhlah keakuan yang ada pada ibu jenengan dengan cara datangkanlah ilmu, amal, istiqomah. Dengan begitu nanti dengan sendirinya akan dikubur, dieksekusi keakuannya. Keakuan dirinya sebagai hamba. Setelah itu duduk di tajalli, apa yang terjadi? Akunya Allah. Inilah yang dimaksud surat Al-Anbiya ayat 25. Semua utusan Allah wajib membawa ayat ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi
annahu la ilaha illa ana, bukan illallah, ana fa'budu. Al-Anbiya 25. Wajib. Nek Muhammad gak gelem nggo ngene, duduk rasul. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kalau tidak membawa ini tidak dikatakan rasul. Miturut Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Dicek niku mengki. Lah, setelah itu tongkat estafet Rasul itu akan diteruskan oleh tabi'in as-solihin. Ono dua lho Pak ya. Aku mang tolah-toleh sepidol gak nemu. Ya Allah. Ngapunten Pak ya. Wis kadung blakrak tutuk adoh. Bon. Sampeyan tinggal mriki. Allah menurunkan ajarannya, menciptakan manusia dari Nur Muhammad ini. Nabi Muhammad membawa ajaran dua. Pertama, syariat kanggo menata jasmani, loro hakikat makrifat kanggo nata ruhani. Itu dilewatkan pertama jalur sayyid. Sayyid berarti bukan anak putu keturunan nasab Nabi Muhammad, disebut sahabat. Ya, disebut sahabat seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kedua, tongkat ini juga diteruskan oleh dzurriyyah beliau yang kita sebut sebagai habaib. Ya, lah keduanya ini juga ada dua, sama habaib ya ada dua. Ada yang as-solihin, ada yang tidak. Artinya ulama iku ono sing nggawa syariat tok, gak menguasai, gak menyampaikan hakikat dan makrifat. Ada yang menyampaikan kedua-duanya, ada yang hanya menyampaikan hakikat saja. Udah di situ. Habaib ngoten, ada habaib yang hanya syariatnya saja, ada habaib itu yang sudah sampai ke hakikat makrifat. Tinggal panjenengan milih sing pundi. Tapi buka di dalam surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barang siapa yang mengikuti, menjadikan Allah sebagai imamnya, Allah, bukan nafsu, bukan iblis, maka apa yang terjadi dalam jagat hati? Terang benderang. Berarti mencapai ma'rifat. Prosesnya berarti mengikuti cara sekarang tabi'in as-solihin. Jelas? Sampai mengikuti jalure nasabi Rasulullah, dzurriyyah, habaib, silakan. Pilih yang mana? Yang sudah mencapai pada makrifat Allah, apa yang masih ada di tauhid la ilaha illallah, terserah. Tapi konsekuensinya sudah saya katakan, siapapun kita, tatkala berhenti di tauhid la ilaha illallah, maka bahan bakar niati sehingga dadi panas. Anak bojo donya brono. Wis, iku jenenge wong sing gak ketemu pangeraning. Jelas? Kurang nemen aku ngomong ini. Aku gak tebing ngaling-ngaling, Bung. Jenengan piyambak yang mengurai dan yang memilih. Terserah. Kalau sampai tingkatkan ke la ilaha illa anta wa ana, baru teng mriku tidak akan pernah rumahmu itu terbakar. Makanya Rasulullah katakan baiti jannati, bukan omah niki fisik, omai ati.
Saiki lho Pak, kurang blonjong ngene mewir-mewir. Ngerti mewir-mewir? Sing lanang biasain kei blonjo seminggu 5 juta. Segere, berarti gak tahu seger ibu iki. Kelutik 5 dino diwenehi mek 5 repis. Ya apa rasane ati jenengan? Ya Allah. Padahal itu takdiri sangka Allah. Menempatkan kita qanaah wangel. Nrimo ing pandem iku wangel, kecuali jenengan iki atine isok nyorot sambung langsung menyang Allah. Baru jenengan tidak akan terbakar hatimu. Rumahku laksana surgaku. Nah, kayak ngono adem terus. Nek fisik rumah Rasulullah si api omahku lho Bu. Lho nggih, sinten mriki sing wis rumah kula? Si api rumah kula timbang rumah Rasulullah. Rasulullah niku lho kayak cara sakniki gendenge ngeten niki iki. Nyak cara biyen pelapai kurma. Aku wis genteng. Wis genteng lho sik genah aku to ya. Tapi maksudnya Rasulullah rumahku laksana surgaku, monggo menungso umume iku penyononi, itu keyakinane iku fisik. Padahal maksud Rasulullah iku rumah niku hati. Bagaimana hati seperti jannah? Jannah itu tidak mengenal tentang perkara panas. Ya nek nar mesti panas. Ayem adem tentrem. Ya pacarono terus dengan Gusti Allah dengan cara berzikir tadi. Jadi niku dulur, bunuhlah keakuan hamba yang ada pada ibu jenengan, berarti ibu jenengan harus didatangkan ajaran Rasulullah ini. Iki proses, setelah itu mengamalkan dengan istiqomah, baru keakuan di dalam hati ibu jenengan iku sudah meninggal, muncul keakuannya Allah. Itu maksudnya bukan kita ungkal-ungkal berang turu digorok, bukan. Paham nggih? Injih. Ada lagi? Mungkin ibu ada. Ada, monggo ibu tolong. Oh ada, oh sibuk bentar nggih. Monggo, asik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Gus kula badhe tanglet. Terus pundi carane nyikapi kados wonten tiyang sakit. Tiyang sakit niku misale tiyang sakit kepala. Sakit kepala niku terus diobati bodrek misalnya niku. Terus tibake diobati bodrek wau waras. Nah, terus kadang tiang niku lak wonten ngeten. Iki mau nek gak diobati bodrek ya gak waras. Nah, terus wis pundi carane nyikapi sik mboten sirik. Pun ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Di situ dikatakan Allah iku ya di setiap persoalan awal dan akhir. Allah itu di setiap persoalan apapun di awal dan di akhir dipenuhi Allah. Allah iku ya di dalam juga di luar. Dengan bermodalan ilmu pengetahuan tentang Allah ini, maka secara lahiriah boleh jenengan mengatakan bodrek, tapi secara iman hatimu harus masuk pada hidup. Sebab di dalam bodrek, di luar bodrek, yo ada Allah.
Allah akan muncul nyata bagi diri jenengan setelah wujudnya bodrek niku hilang. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa menyembuhkan terhadap penyakit? Bodrek itu sesuatu yang tidak ada. Saiki sekarang disuruh untuk menyelamatkan atau untuk menyembuhkan penyakit. Apa iso? Sesuatu yang tidak ada bisa menyelamatkan atau bisa menyembuhkan terhadap penyakit? Tidak bisa. Satu. Nomor dua, penyakit niku makhluk napa mboten? Makhluk. Bodrek niku penyakit napa mboten? Bodrek niku makhluk napa mboten? Oke. Kepala iki makhluk napa mboten? Oke. Dikatakan selain Allah itu tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa mengadakan sesuatu yang tidak ada? Berarti ya niki guyon. Maksudnya guyon ya apa? Penyakit jarine tidak ada karena makhluk. Bodrek ya tidak ada karena makhluk. Yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa manfaati terhadap sesuatu yang tidak ada? Niki jenenge dagelan. Paham betul? Dunia ini panggung sandiwara. La'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafafurum bainahum. Ning dunya iki dolanan. Wis tambah bingung Gus, Gus. Wis mandek sih, mandek. Wis ngene lho dulur. Nanti kalau kita sudah pada puncak pengamalan tauhid la ilaha illa ana, baru temriku menjawab. Saiki gak apa-apa bingung dhisik. Gak apa-apa. Intine nek Allah wajib wujud, selain Allah itu tidak wujud, alias Adam. Pengertiannya ya apa? Ya wis, engko nek sampean wis ana tauhid puncak pengamalan baru paham. Nek cara ilmu kedian wis tak bahas. Cuman untuk puncak pengamalannya baru temriku mungkin jenengan paham. Oh, Adam iku ngene, oh wujud iku ngene. Laksana seperti wong Jawa yang kosong iku hakikate berisi, yang berisi iku hakikate kosong. Yang wujud hakikate Adam, yang kita terka Adam hakikate wujud. Contoh, yang wujud hakikate Adam tidak ada. Kita akan menerka selain Allah itu kan wujud. Lah gitu. Asbab diwujudkan. Lah ngoten nggih? Ning hakikate gak wujud. Asline gak wujud. Satu. Nomor dua, Allah kan gak wujud nek cara pandangan kita manusia endi? Lah ngoten nggih? Ning hakikate iku wujud. Hakikate iku wujud. Nah, kita akan menemukan sejatine hakikate wujude Allah setelah perkara yang kita terka wujud iku dadi Adam. Wis niku carane balik nak nggone surat Al-Baqarah ayat 256. Kudu ngrisiki ngilangno cintane ati terhadap selain Allah. Baru kok proses perjalanan iki mungkin ketemu nang mriku. Nggih. Jadi boleh secara syariat dohir ngomong bodrek, tapi manah sampean ruh sampean harus yakin iman Allah yang berperan di situ. Sebab dikatakan Allah njobo
ya Allah ning jero. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula tanglet. Tauhid la ilaha illa ana niku napa sami kali ajaran Syekh Siti Jenar. Sampun. Tauhid la ilaha illa ana apa sama dengan pelajaran Syekh Siti Jenar ataukah al-halat? Tak jawab dengan benar manakala maksudnya tunggal itu bukan perkarane si Syekh Siti Jenar si ono. Ndak. Kalau maksudnya pelajaran Syekh Siti Jenar maksudnya ana iku Siti Jenar yang enggak ada, yang ada hidup itu benar. Pertanyaannya apakah begitu? Apakah yang namanya manunggaling kawula kelawan Gusti, apakah dua unsur dadi siji? Apakah lebure dua unsur iku? Kalau ajan Siti Jenar iku mang lebure dua unsur, maka benarlah maksud daripada surat Al-Anbiya ayat 25 ini. Benar. Tinggal pertanyaannya, kita sebagai pengikut Syekh Siti Jenar digenani ngono apa ora? Pengikut ajaran Syekh Siti Jenar sekarang ini, ya, apakah maksudnya manunggal nang Allah itu kawula isok tunggal nang Gusti Allah apa fanae kedua-duanya? Sehingga tidak ada muncul Syekh Siti Jenar aku hamba, tidak ada muncul asma Allah. Niki pertanyaan terhadap panjenengan sinten mawon yang mendengarkan. Sebab yang dimaksud makrifat Allah itu sesuatu yang tadinya dikatakan menghadap dan yang dihadap, perkara sing kanggo ngadep iki fana sedaya. Ahad iku ning gone umpama nek diomongno lho ya, padahal ora diomongni. Ya aku Allah iki gak ono sak liyane aku. Posisi sing kaya ngono iku yang berbicara bukan makhluk. Paham Pak nggih? Bukan Syekh Siti Jenar makhluk, bukan. Makhluknya wis hancur, Pak. Tak takoki sampean. Endi jenenge yang namanya tepung, yang namanya wortel, yang namanya apa kuno? Kecambah kalau sudah muncul nama OTOT. Nama-nama tadi disebut mboten? Mboten mungkin sampean sebut. Kalau sudah OTOT, dadi OTOT, mana sebutan nama-nama tadi yang banyak tadi? Tidak ada. Itulah di dalam tauhid Islam takholi, tajalli pun nek makna tunggal, makna akad wis gak ono makna liyane wis. Makanya ada sifat wahdaniyah, makna tunggal. Itu pengertiannya di situ. Benar Pak, sama manakala maksudnya manunggaling kawula Gusti iku makrifat sesuai dengan apa yang saya katakan di depan tadi. Sama kalau begini. Kalau ada dua unsur berarti tidak sama. Nggih, Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge. Dikatakan bersaksi atau ingat itu kan hanya sekilas, tapi mengapa kita harus selalu bermusahadah dan selalu berzikir? Dua, kita kalau sudah liqo
diri kita kan sudah fana. Terus yang dikatakan berangkulan atau bersenggama dengan Allah itu yang bagaimana? Sampun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika roh itu sudah kemusyahadah, berarti bersaksi. Mengapa kita disuruh berzikir? Itu sebab kita dikeluarkan lagi dari zona musyahadah. Mengapa Allah mengeluarkan dan memasukkan, memasukkan? Itulah proses fana kamil bako. Proses kita di makom mahfud menuju makom maksum. Kalau sudah di maksum ya sudah. Mengapa keluar? Sudah tidak akan keluar. Terus yang disebut rangkul-rangkulan iku sing ya apa? Esuk sore awan, esuk awan sore bengi dikon rangkulan terus lah ngoten nggih. Dengan Allah itu maksudnya jenengan iki dikengken lenggah tajali mutlak. Bun, jasad terserah sampean ngapain terserah sesuai dengan aktivitasnya jasad. Cuman yang dituntut rangkulan iku ruh untuk selalu bercinta terhadap Allah. Lah bisanya bercinta pada Allah kan ono prosesnya Pak. Jenengan kudu selalu berzikir lama tentang. Mula kalau sudah di musyahadah disebut fana'u dzikri, wis gak ono dzikir. Mergae makhluke lepas, wis gak ono. Tapi nanti manakala Allah ngedukno maneh, ya itulah perlunya dzikir. Terus pun Ibu, jelas Bu. Jadi yang dimaksud dzikir di sini bukan ingatnya akal, tapi sadarnya ruh bahwasanya semua apapun yang terjadi yang berperan adalah Allah. Hal itu bisa dimasukkan semata-mata kuncinya sirul asrar. Nek mboten mriku mboten saged. Nggih, sampun cukup? Nipun dalu. Monggo Ibu benjing nggih wonten gawe, Pak nggih wonten gawe. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa diberikan terhadap kita terkait taklim kalau menika. Muga-muga sedaya ilmu akan menjadi ilmu ingkang manfaat dateng panjenengan kali kula dan terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah kita, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.